Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arga Batista Naomi dengan NIM I1N022017 dari Pendidikan Jasmani Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa topik mengenai kurikulum yang ada di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan topik tersebut, saya ingin bertanya pada kalian, apa sih yang kalian ketahui mengenai kurikulum? Jadi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kalau dari kalian, apakah ada yang tahu bagaimana cara kerja kurikulum dalam membantu dan mencapai tujuan pendidikan? Tujuan dari diadakannya sebuah kurikulum adalah untuk memperlancar proses pendidikan. Yang setiap kurikulum juga selalu dikembangkan untuk mencapai beberapa tujuan dengan cara merekonstruksi kurikulum sebelumnya dan membuat inovasi terbaru. Selain itu, pengembangan kurikulum dilakukan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan zaman, serta mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional. Karenanya, kurikulum diharapkan dapat menyikapi persoalan sosial yang datang seiring dengan perubahan peradaban yang lebih maju. Yang selanjutnya ada implementasi kurikulum nasional dan kurikulum tingkat sekolah dilakukan untuk memastikan pendidikan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa serta tuntutan zaman. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengimplementasikan kedua jenis kurikulum tersebut. Yang pertama, penetapan standar kurikulum nasional. Pemerintah menetapkan standar kurikulum nasional yang mencakup tujuan, kompetensi, materi, pembelajaran, serta penilaian. Standar ini menjadi pedoman untuk penyusunan kurikulum tingkat sekolah. Yang selanjutnya ada pengembangan kurikulum sekolah. Setiap sekolah mengembangkan kurikulum tingkat sekolah dengan mengacu pada standar nasional dan mengadaptasinya sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi sumber daya sekolah tersebut. Yang selanjutnya adalah pelatihan guru. Guru diberikan pelatihan terkait kurikulum nasional dan kurikulum sekolah agar mampu mengimplementasikannya dengan baik. Yang selanjutnya ada sumber daya pembelajaran. Sekolah memastikan ketersediaan sumber daya pembelajaran yang mendukung implementasi kurikulum tersebut seperti buku teks, materi pembelajaran berbasis teknologi, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Proses implementasi kurikulum terus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian kurikulum. Selanjutnya ada keterlibatan stakeholder atau pihak lain, melibatkan semua pihak terkait termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses implementasi kurikulum untuk mendapat dukungan yang kuat dan menjaga transparansi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya ada kontinuitas pengembangan implementasi. Pengembangan implementasi kurikulum merupakan proses dinamis yang memerlukan pengembangan dan penyesuaian berkelanjutan sesuai dengan perkembangan pendidikan dan kebutuhan siswa. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi kurikulum nasional dan kurikulum tingkat sekolah dapat memberikan pengalaman dan pembelajaran yang bermakna dan lebih efektif bagi semua siswa. Menurut saya, tantangan yang harus dihadapi di dalam pengimplementasian kurikulum yang ada di Indonesia adalah kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang digunakan sebagai penunjang pembelajaran, sehingga dalam mentransferkan ilmu pengetahuan tidak maksimal, masih rendahnya minat belajar dari peserta didik apabila seorang tenaga pendidik belum siap dalam membuat model pembelajaran. Kesimpulan dari semua penjelasan di atas yaitu kurikulum adalah alat atau perangkat yang fungsinya untuk mengatur segala urusan untuk membantu proses pembelajaran. Dengan diadakannya kurikulum yang selalu up to date dalam bidang pendidikan sangat mempengaruhi efektivitas pentransferan ilmu pengetahuan kepada peserta didik dan memotivasi tenaga pendidik untuk lebih aktif dan kreatif dalam memberikan ilmu pengetahuan. Meskipun beberapa tantangan dan kelemahan dengan perubahan kurikulum seperti ini, tenaga pendidik dan peserta didik diwajibkan untuk menguasai sistem kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Namun hal ini bertujuan agar mutu pendidikan di Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain dan menghasilkan generasi yang berkualitas untuk memimpin negara di Indonesia di kemudian hari. Oleh karena itu, sebagai konsumen kurikulum, kita wajib mengikuti kebijakan dan mengembangkan kebijakan tersebut. Karena apa? Karena pemerintah itu membuat kebijakan pasti ada tujuan yang tepat untuk kelangsungan bangsa dan negara kita. Kita harus menghargai kebijakan pemerintah dengan belajar dan menimba ilmu dengan giat. Karena sesungguhnya, sebaik-baiknya kebijakan pemerintah dalam menciptakan kurikulum, apabila dari mindset setiap orang tidak mau berpikiran maju, itu sama saja tidak ada gunanya diberlakukannya kurikulum terbaru tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.